كسبت وعليها ما اكتسبت لا شريك إن الحمد والنعمة لك والملك لك. Angkat pandangan saya. اللهم اجعل حجنا ورود فالتجدد الله يا نبي السلام عليك السلام عليك يا رسول السلام عليك وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وسابقون السابقون أولئك المقربون. Baiklah, kita mulai ceramahnya ya. Mau tahu nggak? Mau. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tidak bukan karena kaya orang ke tanah suci. Bukan. Banyak orang miskin ke tanah suci. Betul tidak? Banyak orang tidak mampu ke tanah suci, tapi Allah mampukan. Mau ke tanah suci? Mau. Daftar. Kalau ada uang, ini kesalahan kita. Semua orang Allah lahirkan jadi kaya. Cuma setan yang membisikkan kalau kita miskin. Takdir itu cuma 3: rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3 rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3 rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3 rezeki, jodoh, ajal. Jamaah, tapi ada nasib. Yang mana itu nasib? Ya enak ceramah di sini. Dia sampai jam 5 tidak apa-apa deh kalau begitu. Saya kayak Mama Dede.
Jamaah, kita lanjutkan setelah yang lewat itu. Mau kemana dia? Mau kemana Bu? Mau masuk? Salat? Kan di situ salat. Itu kan toilet. Jamaah. Sampai di mana tadi nih? Tapi ada nasib. Yang mana itu nasib? Mau tahu? Nasib itu adalah kaya atau miskin. Yang mana kita pilih? Kaya. Usaha. Pintar atau bodoh? Belajar. Baik atau buruk? Baik. Itu pilihan. Itu namanya nasib. Jadi inilah gunanya para ustadz, para guru, ngajarin kebaikan. Itulah gunanya sekolah, supaya orang jadi pintar. Itu apa? Kalau yang lain udah biasa dengar, saya baru dengar ini. Yang ketiga, mau tahu? Mau tahu? Jamaah, kaya atau miskin? Makanya usaha. Tidak ada nabi yang tidak berusaha. Tidak ada nabi yang pengangguran. Semua nabi bekerja. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Allah kalau kita miskin. Tidak boleh. Makanya seorang guru tidak boleh atau orang tua berkata bodoh sama anak. Tidak boleh. Ajarin. Betul? Baiklah, saya mulai ceramahnya. Karena saya tidak punya travel. Saya punya travel, mungkin saya 100 kali ke Tanah Suci. Karena saya tidak punya travel, ya saya diajak orang. 18 kali berangkat ke Tanah Suci, 5 kali haji, 13 kali umroh. Itu pun dibayarin semua. Ini ajak saya begini. Alhamdulillah tiap bulan ada yang ngajakin. Ayo Ustaz, tidak bisa, saya kan syuting tiap hari. Sampai datang menghadap ke kantor Trans TV, minta agar saya diizinkan untuk berangkat. Coba. Ini kemarin saya lolos, bisa haji lagi. Ini umroh bulan Januari, bulan Februari sudah ada yang daftar dan semua diizinkan sama Trans. Karena saya tidak bisa kontrak Trans TV 30 tahun. Saya dikontrak 30 tahun mau di Trans. Padahal badan kecil, muka tidak terlalu ganteng. Pintar juga masih banyak lebih pintar dari saya. Tapi saya di TV. Sama ini, saya kan di Jakarta, ngapain saya kesini? Padahal banyak ustaz di Bandung. Kenapa saya diundang? Cuma di mulut saya tidak ada kata tidak. Tidak ada kata tidak. Kita harus optimis. Itu namanya iman. 2, 3. Iman. Tahu gak iman? Yakin. Makanya datang setan yuwaswisu, membisikkan keraguan-raguan. Jangan takut. Berani semua. Oke? Yang tadi bagi-bagi uang punya travel, itu pasti punya keimanan itu. Yakin bisa memberangkatkan orang umroh. Yakin bikin perusahaan. Yakin. Kalau ragu gak bisa kaya tuh. Ini anak-anak gak bisa duduk ya, maaf. Bapak-bapak ternyata. Bagus banget rambutnya. Saya waktu dikirim ini player ini, saya kaget. Banyak banget pengisi acaranya. Ternyata yang mau berangkat. Ini kalau tidak mungkin bisa tampil di sini. Sama juga ibu-ibu. Ibu-ibu mau masuk surga? Gampang. Kata Nabi semua umat masuk surga, kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Pada akhir, kalau saya prinsip gini, pada akhirnya semua orang masuk surga. Cuma mampir dulu di neraka.
Betul tidak? Baiklah, ayo ikut semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawa kami sebelum Engkau memberangkatkan kami ke tanah suci. Amin. Bu, punya uang 20.000? Bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Mau? Simpan 20.000 satu hari, sebulan 500 kali setahun 7.200.000 kali 5 36 juta. Bisa berangkat nggak itu? Bisa. Alhamdulillah besoknya udah datang. Bagiin aja. Bagiin. Berarti dia tadi bohong. Dia katanya mau salat, ternyata mau ambil besek. Oh, beda orang. Oh, beda. Kok sama ya? Kerudungnya sama. Berarti itu kerudung pembagian. Malaikat 40 hari sebelum ke tanah suci sudah datang malaikat. Karena tidak sembarangan orang ke tanah suci itu. Ya biasa ke tanah suci ada tanda itu. Tidak semua orang bisa berangkat. Saya aja terus terang kadang-kadang turun dari pesawat. Perhatian kepada para penumpang. Kini kita tiba di King Aziz. Karena saya sampai lagi. Bu. Panggilan Allah ada 3. Berapa, Bu? 1. Panggilan sholat. Panggilan niat. Udah kenceng salah lagi. Panggilan apa yang pertama? Hayya 'alas shalah. Ulangi. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Sama. Orang yang bangun tengah malam itu pertanda Anda diundang untuk sholat tahajud. Tidak semua itu. Bu, sama mau masuk surga? Ikut majelis. Coba tulis, Bu. Tulis di handphone. Tulis. Nanga aja dari tadi. Ini kan pengajian supaya ada oleh-oleh dibawa pulang. Jauh-jauh saya tinggalin Jakarta 2 jam perjalanan. Jam 12 berangkat tadi. Saya biasanya naik bus, tapi kali ini enggak. Naik mobil aja. Kalau naik bus itu mungkin kalau saat mepet atau mungkin kalau biarlah ada yang tadi Ustadz yang jemput siap ngantar, ya udahlah saya tidur aja di mobil karena saya tidak tahu bawa mobil. Tulis, Bu. Ada 5 manfaat majelis. Majelis ada 5. 1. Tulis. 1. Jalan ke surga. Jalan ke surga. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Mohon maaf ya. Gimana mau masuk surga kalau tidak punya majelis? Ingat ya, kalau tidak punya majelis berarti tidak punya guru. Orang yang tidak punya guru, setan gurunya. Coba ibu kalau tidak punya majelis, kira-kira ibu di mana? Pasti ibu di depan TV pakai baju daster. Ku menangis. Ibu Mumun ya? Ibu Mumun pasti anggota majelis ya? Seandainya ibu tidak punya majelis, siapa yang mau datang acara ini?
Acaranya di pasar. Betul. Jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Yang pertama, manfaat majelis apa, Bu? Jalan ke surga. Kalau Allah mengendaki seseorang itu masuk surga, Allah masukkan di majelis. Iya. Allah datangkan ustadz yang tinggal di kampungnya, di daerahnya. Kemudian ustadz itu bikin majelis. Itu caranya. Gak usah dikasih minum dia. Dia kemana-mana bawa minum itu saya lihat. Yang kedua, memberi ketenangan. Orang yang punya majelis pasti tenang hidupnya. Ibu mohon izin ya Bu, yang kena panas pindah. Geser, pindah ke sana. Ibu tolong Bu, yang kena panas geser. Termasuk yang di kursi. Tolong agak mundur kursinya. Tidak boleh duduk di tempat panas. Itu tempat duduknya setan. Kalau ibu bertahan, saya curiga. Tak boleh duduk di panas. Jangan duduk di panas, tidak diperbolehkan. Bu, agak geser, minta tolong. Ini ibu nggak bisa geser. Sudah tua. Ibu-ibu yang geser, mundur ke belakang sedikit. Ya, pinter. Jangan duduk di panas. Saya tuh kalau ke acara, saya amati dulu. Aduh ini, tolong panitianya, coba geserkan dulu lampunya. Kasihan itu jamaah. Atau saya lebih datang lebih dulu. Ya. Jamaah. 3. Manfaat majelis, ikut majelis Bu. Manfaat majelis jihad, menegakkan agama. Jadi kalau mau lihat agama Islam, lihat di majelis. Alhamdulillah sekarang banyak majelis Rasulullah. Dulu SBY bikin majelis SBY perasaan. Ya, semua orang punya majelis. Alhamdulillah. Sama juga, tidak boleh orang tidak punya masjid. Tidak boleh. Masjidnya di mana? Bojong Surupan misalnya. Namanya? Al-Hasanah. Mestinya Bapak di Ikhlas. tidak boleh orang tidak punya masjid. Tidak boleh. Apalagi sekarang tinggal 109 hari lagi Ramadan datang. 109 hari lagi Ramadan datang. Tinggal 109 hari Ramadan datang. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Tidak boleh orang tidak punya masjid. Di mana masjidnya? Ikhlas. Iya, satu rumah. Saya salah nanya ya. Tahu nggak? Di masjid mana kita sholat? Di masjid di mana nanti mayat kita disolatin. Nggak boleh. Saya di masjid yang besar. Dia tinggalkan masjid dekat rumahnya kecil. Saya masjid yang ada AC-nya. Dia tinggalkan masjid yang cuma kipas angin, padahal dekat dari rumahnya. Pertanyaannya, di mana nanti kau disolatin kalau mati? Di situ kau sholat. Di situ sholat. Kalau kita masih hidup, kita bisa milih masjid. Tapi kalau mati, kita dipilihkan. Betul tidak? Yakin? Oh, kira-kira kalau saya nanti mati, disolatin di masjid Al-Ikhlas. Di situ loh. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat, manfaat majelis adalah pahala sholat. Saya kalau ke Tanah Suci Bu, cuma 3 kali ke masjid. Maaf,
dong Ustaz. Saya berangkat jam 2 untuk salat tahajud, lanjut subuh sampai syuruk, baru pulang. Habis syuruk baru pergi sarapan di hotel. Nanti jam 10 pergi lagi ke masjid untuk duha, lanjut duhur. Kemudian pulang lagi makan siang. Jam 3 pergi lagi salat asar sampai isya. Ya cuma 3 kali. Sanggupnya. Gitu caranya kalau ke masjid. Karena kalau kita bolak-balik capek naik hotelnya, naik liftnya, jalan. Sungguh. Lama capek. Saya kalau ke Masjidil Haram cuma 3 kali. Selebihnya ngaji-ngaji di masjid. Jadi pulang umroh, hatam. 1 hari 5 juz. Ya jam 2 sampai subuh, sampai syuruk, sampai duha, sampai syuruk, berarti bisa dapat 2 juz, betul tidak? Pergi lagi jam 10 untuk duha dan duhur, dapat 1 juz, sudah berapa Bu? 3 juz. Dari asar sampai isya, masa tidak dapat 2 juz? Bisa lah 5 juz. Berapa hari? Berapa hari umrohnya? Dapat 9 kali 5, 45 ya. Padahal Al-Quran cuma 30 juz. Berarti cuma 6 hari kita sudah hatam. Betul-betul. Makanya banyak travel yang kejar-kejar saya. Ayo Ustaz, ikut. Karena jamaahnya saya bawa semua pergi tahajud. Ngapain saya bawa? Maksudnya yang sudah di sana. Misalnya ibu-ibu bisa ikut semua. Sampai di bandara. Sendal saya mana? Perasaan saya tangga di sini deh. Tangganya di situ. Cuma saya enak lewat ibu-ibu. Nggak apa-apa ya. Karena ini sudah duduk, maka saya gantiin. Kan dia jalan-jalan. Sekarang saya gantikan dia. Siapa yang datang majelis, pahalanya pahala sholat. Semenjak ibu tengok wudhu, pergi ke musola atau pergi ke majelis, niatnya mau pergi pengajian, itu sudah dapat pahala sholat. Sampai duduk sholat. Sampai pulang di rumahnya, itu pahala sholat. Itulah hebatnya. Siapa yang duduk di majelis, maka pahalanya lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Itulah hebatnya orang bermajelis. Ada orang sholat, ada yang tidur. Nabi lihat ada iblis setan itu. Oh kemana setan? Saya mau goda itu yang lagi sholat. Terus kenapa kau tidak masuk di masjid? Kata setan itu, saya takut sama yang tidur. Kenapa? Saya coba. Dia iblis itu takut sama orang berilmu. Karena orang berilmu pintar, nggak bisa digoda setan. Digoda. Janganlah engkau menyumbang. Lewatlah celengan 100.000, 50.000 aja, 10.000 aja, 2.000 aja, nggak usah nyumbang. Tapi kalau orang berilmu tidak ada, susah digoda. Orang berilmu itu susah digoda karena banyak alasannya. Betul tidak? Nggak usah pengajian. Masa pengajian? Ustaz kemarin ngomong ada 5 kemuliaan orang bermajelis. Masa saya tidak mau masuk surga? Ternyata pengajian banyak pahalanya. Ini sengaja saya bahas ini supaya semua rajin datang pengajian. Betul tidak? Banyak orang malas pengajian. Ngapain malas? Padahal banyaknya pahalanya ini. Apalagi kalau kita ke pengajilis kan dapat besek. Ada berapa keutamaan majelis? 1. Jangan
Kenapa bisa jalan ke surga? Karena kita tahu ilmu, sehingga tahu amalan-amalan, betul tidak? Dua, berkenalan. Kalau kita tidak punya majelis, pusing hidup kita, ngapain aja, betul tidak? Tapi adanya majelis, hidup jadi tenang. Ini tidak ada yang bergosip ini. Seandainya ibu tidak majelis, ibu bergosip cari-cari kutu. Karena ibu punya majelis, tidak ada waktu untuk majelis. Siapa yang sibuk dengan kebaikan, tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Sama Pak, Bu, yang ke tanah suci itu tidak mesti pintar baca Quran. Orang buta huruf pun bisa. Tidak ada bacaan haji umroh itu yang wajib. Tidak ada yang anak bayi pun bisa umroh. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Cuma itu hukumnya. Betul tidak? Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Tidak ada. Harus baca ini, harus hafal ini kalau tawaf. Nggak ada. Apa yang kau bisa baca itu aja. Kalau bisa keluar, bismillah, bismillah, bismillah. Itu aja. Tidak ada. Yang penting 7 putaran. Bismillah ya Allah Akbar. Saya berniat tawaf umroh karena Allah. Sudah. Apa juga? Bismillah. Kalau hafal, ya baca, ada bukunya. Kalau tidak bisa ikut, ada ustadznya di depan. Ya baca Allahumma, Allahumma. Kalau tidak apa, amin, 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 amin. Itu aja. Saya tidak pernah menyusahin orang, betul tidak? Jangan susahkan jamaah. Anak kecil pun bisa umroh. Alhamdulillah 2023 saya berangkat ke semua anakku sudah haji semua. Mari saudara-saudara saya semua haji semua. Supaya lepas beban. Betul tidak? Bisa kita mulai ceramahnya? Satu. Baru kali ini saya lihat ada salon ditutup pakai jilbab. Di sini acara paling alim. Bukan saja jamaah pakai jilbab, salon itu. Ini kan laki-laki, ini perempuan. Jamaah, kalau begini ceramahnya biar sampai jam 6 ya. Tapi saya yang capek, Bu. Kita mulai ceramahnya. Ada 5 manfaat majelis. Satu, jalan ke surga. 2, biarlah nenek-nenek. Bu, yang ceramah di situ, buahnya di sini. Harusnya ini buah. Salah itu. Jangan. Jamaah, bisa kita mulai ceramahnya? Yang pertama apa, Bu? Yang kedua, baru kali ini ada yang bahas manfaat majelis kan? Selama ini majelis. Yang kedua, 3, menegakkan agama atau jihad. Kalau ibu tidak punya majelis, gampang dipengaruhi orang untuk keluar dari agama. Karena kita punya kekuatan, kita punya persatuan. Oke? Takbir! Tahmid! Pasti diajarin semua. Takbir! Tahmid! Tahmid! Tahmid dong. Takbir! Tahmid! Tasbih! Tasbih, tahlil, takbir,
takbir udah pada tahmid, tasbih, tahlil. Kita mulai ceramahnya. Yang kelima, manfaat majelis adalah membuat awet ibadah, membuat awet muda, awet ibadah, membuat awet ibadah, atau dalam kurung istiqomah. 1, 2, 3 istiqomah, 1, 2, 3 istiqomah, 1, 2, 3 istiqomah. Membuat istiqomah. Ingat ya Bu, tidak boleh orang tidak ke tanah suci per 5 tahun. 5 tahun berangkat lagi, 5 tahun berangkat lagi, 5 tahun berangkat. Harus begitu. Per 5 tahun. Angkat tangan yang belum ke tanah suci. Terlalu banyak. Buat dia aja kalah. Bu, bisa kita mulai ceramahnya? Sekarang kita bahas tentang orang umroh. Ingat ya, umroh itu pahalanya surga. Pahalanya surga. Jadi orang yang ke sana insya Allah masuk surga. Masya Allah. Ini berapa bulan Pak? Masya Allah. Tahu nggak? Membuat awet ibadah. Kalau orang punya majelis, awet ibadahnya itu salat duanya lancar, tahajudnya lancar, baca Qurannya lancar karena punya majelis. Siapa yang mau dikabulkan doanya? Baca Yasin. Dikabulkan doa itu baca Yasin, tapi baca Yasinnya 41 kali. Lama. Gampang, undang ibu-ibu 40 sama-sama baca Yasin. Namanya Yasinan. 1, 2, 3 Yasinan. Kalau baca sendiri Yasin. Kalau bareng-bareng Yasinan. Kalau baca sendiri tahlil. Kalau sama-sama tahlilan. Kalau sendiri hatam, atam. Banyak-banyak hataman. Kalau hatam sendiri lama, bulanan itu. Betul tidak? Tapi karena kita bareng-bareng hatam, walaupun cuma 1 jam, 30 orang, bagi-bagi 1 juz 1 orang, hatam itu. Betul tidak? Kalau ditanya, ibu bisa baca Yasin? Bisa. Hafal Yasin? Hafal kalau berjamaah. Tapi kalau sendiri kan susah. Itulah gunanya majelis. Tepuk tangan dulu. Baiklah, saya mulai ceramahnya ya. Ini maulid juga. Kita bahas maulid dulu ya. Nggak enak sama Rasul. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Ini memang tempat ini aneh banget. Baru kali ini ada toilet, ada mesin cuci di dalamnya. Seumur hidup saya, baru kali ini saya lihat ada toilet, di dalamnya ada mesin cuci. Cuma di sini. Jamaah, bener-bener di sini aneh. Berarti orang habis keluar hajat langsung nyuci. Jangan-jangan orang dicipukin dimasuk ke dalam situ. Jamaah, tulis. Kalau ceramah maulid mungkin dia kan maulid itu memperingati ya. Pintar ini. Bukan merayakan. Merayakan itu Idul Fitri, Idul Adha. Kali ini kan memperingati, mengingat. Berarti maulid itu bukan
bukan bid'ah. Salah orang mengatakan kalau bid'ah. Karena itu kan maulid bukan perayaan. Nabi berkata tidak ada hari raya kecuali cuma dua. Dalam Islam cuma dua hari raya. Tidak boleh ada lagi hari raya selain itu. Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha. Ada orang tidak mau maulid, dikatanya ini perayaan. Bukan ini perayaan. Ini peringatan. 1, 2, 3. Peringatan. Bukan perayaan. Bukan merayakan, tapi memperingati. Apa bedanya perayaan sama peringatan? Beda. Kalau perayaan hari raya, peringatan hanya mengingat. Kalau perayaan Idul Fitri itu syariat. Ini bukan syariat, syiar. 1, 2, 3. Syiar. Kalau syariat harus tepat waktu, 1 Syawal, 10 Zulhijjah, nggak boleh digeser. 1 dunia, 1 Syawal semua. Nggak boleh Idul Fitri 2 Syawal. Kalau maulid nggak mesti 12 Rabiul Awal. Boleh sebelum, boleh sesudah. 1, 2, 3. Boleh sebelum, boleh sesudah. Kalau Idul Fitri, Idul Adha harus waktu duha. Ini tidak mesti waktu subuh. Nabi lahir waktu subuh. Ini maulid aman, bukan syariat, betul tidak? Karena maulid itu bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. 1, 2, 3. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Berarti bukan bid'ah, oke? Dan maulid itu macam-macam. Kemarin saya maulid ya, sama anak-anak. Saya berceramahnya. Maulidnya beda dia. Muhammad. Dia maulidnya nari-nari. Ada juga maulidnya pakai marawis. Nabi bermaulid gak Nabi? Bermaulid. Nabi puasa Senin. Kenapa Nabi puasa Senin? Hari Senin hari lainnya. Berarti Nabi bermaulid dengan cara apa? Puasa. Silakan bermaulid dengan cara masing-masing. Saya kemarin bermaulid di SMK. Dia apa? Lomba pidato, lomba azan. Itu maulid juga. Ini kayaknya sudah lama cari dari jam berapa sih? Jam 8 pagi. Pantesan ibu itu sudah jadi mermaid. Jadi putri duyung kakinya gini. Tinggal disiram air itu sudah jadi putri duyung. Bu, udah ya Bu, udah paham maulid sampai sekarang? Jadi maulid itu bukan perayaan tapi peringatan. Tepuk tangan ini, pintar yang nulis ini. Jangan, kecuali kalau tertulis ini merayakan maulid, oh salah. Ini memperingati benar. Mengingat, apa yang mau diingat? Maulid. Apanya maulid diingat? 4. Tulis. Ibu kalau nggak doang pulang-pulang, apa ceramahnya Ustaz? Bagusnya nulis. Bu, maaf ya. Masya Allah. Ini pakai jilbab. Ini enggak. Itu sudah dikurung. Mungkin dia lagi sakit. Ada 4 yang diingat. Sejarah. Isi maulid ada 4. Masya Allah. Masih lama. Gak apa-apa nih ceramah sampai jam 4 ya. Supaya nanti saya pulang, tiba-tiba di rumah maghrib sudah. 2 jam perjalanan. Saya usah mampir ke rumah bapak ya. Soalnya acaranya di pasar. Kalau di rumah berarti bapak saya ke rumah bapak lagi. Sini. Saya Pak Ustaz. 1. Ingat sejarah. 2. Ingat ajaran. Sejarah. 2. Ajaran. Sudah? Sudah Bu? 3. Akhlak. Sudah? Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Isi maulid
Maulid itu cuma 4, nggak kemana-mana itu. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 1, 2, 3. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 1, 2, 3. Pakai gerakan dong. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 1, 2, 3. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Jadi Maulid itu isinya 4. Bahas sejarah Nabi Abdullah, Aminah, Abdul Muttalib, Abu Thalib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy. Inilah yang penuh inilah yang penuh oh penuh ini enaknya di Maulid, isinya sejarah, kemudian isinya akhlak, ajarannya kedua, ajaran. Kita kenal agama dalam Islam gara-gara Maulid, betul tidak? Kita tahu kisah Nabi gara-gara Maulid. Apa mau dengar kisah Nabi kalau tidak ada Maulidnya? Betul. Jadi memang di sini aneh. Hanya di sini orang duduk di atas tenda. Ini tenda ini loh. Nanti saya ceritakan, saya dari ceramah di Bandung. Dia duduknya jamaah di atas tenda. Biasanya kan terpal atau 3, ini tenda. Ini kan tenda biasanya di atas sini, Bu. Kalau ibu saya foto, kalau di sosial media, makhluk hebat. Apalagi kalau saya foto itu toilet isinya mesin cuci. Siapa masuk toilet dicuci dulu. Mesin cuci. Mulai ceramahnya ya. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Baiklah karena waktu, kita mulai ceramahnya. Pak, Bu, ada 3 panggilan Allah. 1 panggilan sholat, 2 panggilan ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik. Apa arti labbaik? Aku datang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ada 4. Labbaik, 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 labbaik. Memang Bu, kalau saya ceramah anak-anak juga ikut, karena mengira saya temannya. Biasanya kalau ada ceramah lari, takut anak-anak. Ini coba dari tadi dia lihat saya terus dari tadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tahu nggak kenapa saya ceramah di sini? Supaya tidak ada bapak-bapak lewat. Dan kenapa saya ceramahnya tidak duduk, jalan-jalan? Mau tahu? Supaya tidak ada yang ngantuk. Kalau saya duduk di situ, orang begini. Tapi karena saya jalan-jalan, semua begini. Ibu suka nonton Islam Tindak? Sudah 15 tahun, alhamdulillah Bu ya. Ustaznya begini aja. Bu. Ya sekarang ada lagi sinetron saya. Setiap Sabtu Minggu sore jam 5. Seru gak Bu? Saya jadi tukang galon. Saya jadi tukang sampah. Ibu kalau mau lihat aku lain dari yang lain nonton tuh Sabtu Minggu Samawa.
Angkat tangan yang nonton Samawa jam 5 sore. Nonton tuh, seru itu. Iya, ceramahnya dalam bentuk praktek, betul tidak? Betul tidak? Ada yang bertengkar, saya datang, kenapa ini lagi? Ternyata penjual galon. Orang ustaz kepo. Jadi ketua RT, RW, macam-macam. Sekarang saya pakai gimbal lagi, macam-macam. Orang gembel, macam-macam. Apa-apa lah. Multi talent ya. Cuma itu, nggak ada ustaz lain begini cara. Makanya saya di kotak Trans TV 30 tahun. Umur saya sudah 50, baru 14 tahun. Kira-kira saya selesai kontrak umur 70. Ya ma. Ya ma. Alhamdulillah. Kita mulai ceramahnya. Jadi ada 3 panggilan Allah. Datangi semua ya. Siapa yang mau sholat? Angkat tangan. Ya, panggilan sholat. Siapa yang mau ke tanah suci? Ya. Tapi ada satu lagi panggilan. Panggilan mati. Ada yang mau? Bu. Dengerin. Ada 4 orang datang ke tanah suci. Tapi mohon kata Nabi gini. Ini dulu yang kita bahas. 3 yang ke sana kata Nabi. Yang ke tanah suci ada 3. Tulis. Ada 3 yang ke sana, tapi nanti ada 4 bab baiknya. Aja deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba jawab aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang tidak jawab azan, imannya tercabut. Karena di azan ada syahada lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba tangannya punya simpan di hidung, baca salawat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gosok di mata. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa melihat Nabi. Nabi Adam melihat Nabi di bukunya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Ingat Bu, yang bisa sholat orang yang dapat hidayah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ibu dengarin ya. Jangan pernah azan berangkat begitu saja terdengar tidak dijawab. Jawab ya Bu. Kalau ada azan, jawab azan. Setelah dijawab, memenuhi panggilan itu. Ya. Agak telat sedikit kita sholat, tidak apa-apa, saya tambah 30 menit ya. Tidak apa-apa ya. Karena ini kan belum mulai ceramahnya. Bu,
Bu, ada yang 3 orang yang kita tanah suci. 1, ada yang datang sebagai tamu Allah. Atau gini dulu, yang 1 dulu. Ada yang datang jadi pedagang, tulis pedagang dulu, supaya lebih paham. Ada yang ke sana bukan ke tanah suci untuk ibadah, tapi datang untuk berdagang. Makanya saya kalau ke tanah suci, maaf ya Bu, tidak ada urusan. Saya cuma datang untuk ibadah. Oh, ngaji, sholat itu aja saya kerja. Gak ada. Ustaz pergi beli oleh-oleh, nanti aja. Tapi ini kan fokus ibadah, betul tidak? Pokoknya ibadah terus saja. Sayang, jangan sholat di hotel ya, sholat di masjid. Kalau di Masjidil Haram, usahakan sholat depan Ka'bah. Ngapain di pelataran? Ngapain di baik-baik depan Ka'bah? Kapan lagi kita sholat depan Ka'bah? Ada Ka'bah di depan. Dan kalau salat ada Ka'bah di depan, kita memperbolehkan begini. Mata kita menghadap Ka'bah. Kan kalau di luar selain Ka'bah, kita menghadapnya tempat sujud kan. Tapi kalau ada Ka'bah di depan, kecuali kalau buku, nggak usah. Susah. Apalagi sujud. Nih, ada 120 rahmat yang Allah turunkan di Ka'bah. Kita jawab ini. Udah dia jalan kan? Yang ke tanah suci. Ada yang datang kata Nabi jadi pedagang misalnya. Dia tidak ibadah tapi cari uang di situ, berbisnis di sana, betul tidak? Yang kedua, ada yang datang ke sana untuk jadi pengemis, minta-minta. Ya, Bapak mau berdagang di sana? Dia karena banyak orang sana beli oleh-oleh banyak, sampai di tanah air dia jual. Berarti Anda jadi pedagang, betul tidak? Kita datang ke sana untuk ibadah, betul tidak? Ada yang datang ke sana jadi pengemis, minta dibayarin. Berarti Anda niatnya jadi pengemis, betul tidak? Yang ketiga, jadi tamu Allah. Jadi kalau jadi tamu tidak boleh mengeluh. Panasnya, dinginnya, capeknya, tidak boleh mengeluh. Anda tamu. Makanya orang berlomba banyak travel ngejar-ngejar saya. Alhamdulillah ya Allah. Ustaz berangkat haji yuk, berangkat umrah. Harus ke kantor minta izin. Kenapa? Saya tidak pernah mengeluh. Tidak boleh orang mengeluh. Karena kita tamu, malu. Kalau ada tamu suka mengeluh, kira-kira diundang lagi nggak itu? Capek aku datang. Atau saya datang lagi. Betul tidak? Contoh, ada anak kita bawa temennya, tapi temennya anak kita itu ngoceh melulu. Ih jeleknya rumahnya, ih jauhnya rumahnya, ih gak enaknya makanannya, capekku. Kata bapak, ibu jangan undang lagi datang itu ke rumah. Tapi kalau ada tamu, wow enak sekali makanannya, wah senang sekali aku ada di sini. Pasti kita bilang datang lagi dia nak. Sama. Jadi kalau ke sana tidak boleh. Mulai dari berangkat, labbaik, aku datang, tidak boleh ada keluh. Baik halnya, jauhnya, nggak bisa. Jauhnya hotelnya, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Capek antri imigrasi di bandara, antri orang untuk dicap imigrasinya itu, paspornya. Betul tidak? Oh, makanan nggak boleh pilih-pilih. Apa yang disajikan di hotel makan aja. Nggak boleh. Ih, kenapa begini dagingnya? Ya Allah. Hello. Di pesawat nggak boleh ngeluh. Apa yang disiapkan makanan di pesawat dimakan. Karena kita ulangi tamu. Tamunya siapa? Tamu
Tidak boleh ngeluh. Tak boleh mengeluh. Kamarnya bertiga. Nanti kamar bertiga kan? Hah? Berempat. Satu lagi orang masuk. Karena memang sudah di atas sama travel. Ikuti aja travel. Baru kali ini saya ceramah ada asisten. Masya Allah. Gak lewat masalahnya saya itu. Bu, lanjut. Kita mulai. Ada 4 orang jadi tamu. Aku datang untuk taat. Tulis. Aku datang untuk taat. Jadi tidak boleh marah-marah di situ. Aku datang untuk 2. Aku datang untuk menjauhi larangan. Jangan nanti di sana pakai baju ihram. Ada baju ihramnya. Ada di bawah sekarang. Aku ajarin caranya. Ada baju ihram. Ada di dalam. Mari sih. Baju ihram laki-laki. Kalau perempuan kan ini udah cukup. Laki-laki yang paling susah itu karena mau dipakai. Saya ajarin cara pakainya. Mana lama sekali dia. Diam di rumah. Apa dong? 1, aku datang untuk 2, aku datang untuk menjauhi. Nanti kalau baju ihram nggak boleh garu-garu rambut, kepala, aku jatuh. Ya hati-hati ya, kuku, bulu nggak boleh jatuh. Harus dijaga itu. Tapi nggak lama. Yang ketiga, aku datang untuk membantu sesama. Oh berempat, berarti mah saling mengingatkan lah. Berarti semua 4 perempuan, 4 laki-laki gitu. Nggak apa-apa, ikutin aja. Istirahat dulu lah semua hari. Aku datang untuk yang keempat. Yang pertama untuk apa? Yang kedua? Yang ketiga, membantu sesama. Kita bantu orang di sana. Jangan nafsi-nafsi. Pergi ke masjid bareng-bareng, tawaf bareng-bareng, bantuin orang. Betul tidak? Kalau ada orang hilang nanti. Betul tidak? Jangan bersama. Yang keempat, aku datang untuk wafat di sana. Jadi ada yang wafat di sana tidak pulang, ajalnya di sana. Kalau sudah meninggal di sana, jangan dibawa pulang mayatnya. Biar sana aja. Dikit lagi ya. Sedikit lagi ya. Kalau saya aman tadi, saya langsung sholat dulu. Habis itu saya jamak. Nih, ini memang orang baik. Jangan pernah dikubur kalau belum mati ya. Ada orang Arab pendek. Cuma dia dulu. Sorban. Jadi contoh. Enggak pakai ya, saya enggak pakai sabuk kalau pakai baju ihram. Enggak usah.
Coba menghadap ke diri nanti. Tahan yang di kiri. Pegang mic. Jangan sampai kena gigi ya. Tahan yang di kiri, yang di kanan diputer. Tujuh kali umroh. 7 kali umroh sama dengan 1 kali haji. Oh, enggak mau saya tinggal diam. Kalau mau tidur lebih baik di kuburan. Kalau di Mekah jangan tidur, banyak tidur. Baiklah kita mulai ceramahnya. Jam berapa sih? 10 menit lagi. 10 menit lagi. Iya, sebentar kita lihat. Kalau memang ibu bertahan, tidak berubah jadi mermaid, saya tambah sampai jam 4. Ini dia di depan ini dari tadi mau angkat tangan. Sudah bergantian kakinya maju, mundur, maju. Padahal usianya masih muda saya lihat. Baiklah, Bapak mau ke tanah suci, harus suci dulu baru berangkat. Ya, 9 hari semua selesaikan semua. Ya, karena kita ke tanah suci tidak berharap kembali. Nah, kita harus tenang di sana, tidak boleh mengeluh, tidak boleh marah-marah, tidak boleh. Maka kalau mau berangkat, selesaikan dulu urusan. Jangan bawa utang ke sana. Ya Pak, kalau mau berangkat, lakukan 3 hal, tobat kepada Allah, rajin sholat. Ibu-ibu mau ke tanah suci? Datang dulu ke masjid dekat rumah. Tidak pernah masuk masjid, mau ke masjid haram, kejauhan. Masjid dekat rumah dulu. Kemudian tobatkan diri, jaga tubuh, tidak boleh sakiti tubuh, rawat diri, jaga kesehatan supaya nanti sampai di sana sehat terus. Saya puasa tiap hari Bu, tapi kalau di tanah suci, umroh haji saya nggak mau puasa. Kenapa? Ini kekuatan ini, ibadah fisik. Ingat, rajin makan, rajin minum, 3 kali makan. Ya, Bapak di pesawat, Ibu di pesawat makan. Jadi nanti ada tas itu koper, mungkin di bagasi, ada koper kabin, tapi ada tas kantong, bawa kantong plastik. Kalau ada makanan di pesawat ambil. Kan itu sudah dibayar semua. Aku nggak mau ambil. Semua yang di pesawat bisa diambil kecuali kursinya sama bantalnya. Selimutnya juga jangan dibawa. Saya pernah bawa pulang selimutnya Bu. Kita isi sama pramugari bisa, cuman kelewatan. Aneh orang bawa selimut pesawat. Di pesawat tidur aja, nanti tuh sampai di bandara baru kita sholat, bayar semua sholat di pesawat. Tidur aja istirahat 9 jam 20 menit di atas pesawat itu. Perhatian kepada para penumpang. Kenakan sabuk pengaman Anda. Bu. Ingat, 1, tobat kepada Allah. 2, jaga dosa pada diri, jaga kesehatan. 3, dosa kepada sesama. Inilah gunanya walimatus safar, untuk saling memaafkan. Jangan berangkat masih ada orang kita tidak temani ngomong. Undang mereka semua. Pasti diantara ini ada yang iri hati sama ibu. Irinya iri baik. Ya Bu ya. Irinya iri baik. Iya, anaknya dibawa. Ya Allah. Bagus itu, iri kebaikan. Oke. Makanya sebelum berangkat nanti, tanggal berapa berangkat Pak? Tanggal 18.
18. Berarti Bapak pulang-pulang bisa milih. Nyoblos kan? Oh, nyoblos ini. Udah tanggal 27. Bulan tanggal berapa? 28. Orang nyoblos tanggal? Bapak tidak nyoblos. Dengerin. Sebelum berangkat, baca ini. Saya ajarin. Saya baca saya nggak terlalu banyak, nggak terlalu panjang, yang gampang saja. Yang penting kalau Bapak ada di tanah suci, doanya ini. Di Aroda, di Multasam, di Masjid Ismail, pokoknya doa-doanya ini. Ya Allah, ya Allah, semua yang diminta oleh orang yang berdoa di tempat ini, berikanlah juga kepada aku. Amin. Singkat dan padat. Ya Allah, semua yang diminta oleh orang yang berdoa di tempat ini, berikan juga kepada aku. Amin. Ya. Saya tadi doanya ini, saya dapat juga itu. Lanjut. Sebelum berangkat, Bapak Ibu mandi sunat. Siapa yang berangkat tidak mandi, bau. Mandi dulu. Langsung Mekah ke Madinah. Oh, Madinah dulu, ketemu Nabi dulu, bagus. Ketemu Nabi. Kalau di Madinah usahakan sholat di awal ya, di masjid awalnya Nabi, dekat Raudah. Di sini Raudah, sini ada tiang hijau. Kita sholatnya di sini. Masuknya di Babul Abu Bakar, pintu Abu Bakar. Saya selalu sholat di situ. Nggak mau saya sholat di luar, maunya di dalam, dekat Raudah. Sampingnya sudah Raudah. Itu masjidnya Nabi awal. Tahu nggak Raudah itu? Raudah itu rumahnya Nabi yang jadikan masjid. Setengah halaman rumah Nabi diambil jadi masjid. Setengahnya ini jadi masjid. Ya, jadi di sini sholatnya. Nah, kalau perempuan kan pasti lulusannya ini aja ambil supaya masuk Raudah. Kan dari mimbarku, dari rumahku ke mimbarku adalah Raudah. Kalau begitu di sini aja lulusannya supaya dapat. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Mandi dulu. Semua koper-koper bagusnya begini Bu, baju-bajunya ambil spidol, tulis namanya di ujungnya. Namanya Cece, Ibu Mumun. Tulis ujung Mumun. Jilbabnya Mumun. Kenapa Ustaz? Takut nanti ada yang hilang. Itu kudung saya, Mumun. Dia kan satu kamar berempat. Yang lain nanti hilang. Ya kayaknya jilbab saya itu dia. Kata Ustaz, Mumun. Semua baju ada namanya. Ini ujung-ujung jilbabnya tanda-tanda aja. Ini Bapak sini tandain. Cece. Nanti dijemur. Bertengkar nanti. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan semua baju-bajunya, pakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Semua baju. Dan usahakan kalau nyusun celana dalam paling atas. Celana dalam, baju dalam di atas. Kenapa Ustaz? Supaya kalau di imigrasi di bandara diperiksa sama orang Arab, buka, pas buka, lolos. Karena ada kacamata di atas, dalam kurung BH, ada segitiga, lolos. Ada periksa itu. Nanti ditutup kuncinya, kopornya bacakan apa Bu? Li ilafi Quraisy. Alladzi atahum wa amana min aman, nyaman,
kenyang. 1, 2, 3. Aman, nyaman, kenyang. 1, 2, 3. Aman, nyaman, kenyang. Ahai. Ada orang pengajian ahai. Bisa dilanjut ceramahnya? Lanjut sampai jam 4 ya? Tapi please, setelah ini langsung saya naik mobil, langsung balik ke Jakarta. Karena perjalanan 2 jam, supaya saya bisa maghrib di Jakarta. Setuju? Apalagi? Mohon maaf, saya jarang makan di acara. Karena saya membungkus. Kalau makan di acara cuma 1 piring jatahnya. Tapi kalau membungkus 1 rantal. Sudah? Jamaah? Udah Bu? Udah mandi? Potong kuku? Rapi irinya orang iri. Surah An-Nas, ya Allah, berkahnya surah An-Nas, berikanlah aku perlindungan dari gangguan jin dan manusia. Surah Al-Quraisy, ya Allah, berkahnya surah Al-Quraisy, berikanlah aku keamanan, kenyamanan, kekenyangan. Aman, nyaman, kenyang. 1, 2, 3. Aman, nyaman, kenyang. 1, 2, 3. Aman, nyaman, kenyang. Setelah itu malaikat yang mengikutinya habis nyusuin ya. Ada aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya sejajar dada. Kalau berdoa Bu, tangannya sejajar dada. Tangannya di mengenada, sejajar dada. Mengenada. Berdoa itu mengenada, sejajar dada. Tangannya dirapatkan, mengenada. Kayak orang yang mau minta sesuatu. Jangan lepaskan tangannya, turunkan sebelum diusap di wajah. Karena di situ ada berkah. Karena kalau orang berdoa turun cahaya ke telapak tangan kita. Angkat tangannya mulai, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqni ziaratal haramain. Ya Allah, menziarahi 2 tanah haram, Mekah dan Madinah. Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Mekah dan Madinah. Dalam hati semua, pejamkan matanya. Bayangkan kita ada di Mekah, bayangkan kita ada di Madinah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang untuk memenuhi panggilan-Mu untuk taat. Aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk menjauhi larangan. Aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk membantu sesama. Aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk wafat husnul khatimah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Jikalau aku berdosa kepadamu ya Allah, Jika aku berdosa kepadamu ya Allah. ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Jikalau aku berdosa pada tubuhku, Jika aku berdosa pada tubuhku, ampuni dosa-dosaku ya Allah. ampuni dosa-dosaku ya Allah. Jikalau aku berdosa kepada sesama manusia, Jika aku berdosa kepada manusia, terimalah ibadahku.
segala ibadah. Aku berangkat umrah karenamu ya Allah. Aku berangkat ibadah umrah karenamu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Sekarang ibu minta maaf pada suami, tidak diterima umrohnya kalau tidak minta maaf. Ayo minta maaf sama saya. Saling memaafkan supaya lancar ibadah. Minta halalnya. Ada orang tuanya di sini datang. Orang tua dari mana? Coba Al-Fatihah dulu buat mama, buat papa. Tawaf sa'inya berpegangan. Coba kita maaf semua. Ingat kalau orang sudah umroh ihram, haramlah kulitnya, rambutnya, badannya disentuh apinya neraka. Itulah hebatnya orang bisa berangkat ke tanah suci. Orang yang berangkat ke tanah suci jawabannya alasannya cuma satu, surga. Makanya orang berusaha untuk berangkat haji. Alhamdulillah wa ni'matan wa lakal mulk la syarika lah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Minta maaf. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lah. Labbaik Allahumma. Minta maaf. Minta maaf. Sentuh tangannya. Tangan ini akan menyentuh rauda. Tangan ini akan menyentuh Ka'bah.